Halo, selamat siang. Bertemu lagi bersama saya Anton. Ya, saya mau menyampaikan dari berita-berita yang beredar di media sosial, termasuk sampai diperdebatkan di ILC, ya, tentang bolehkah presiden berkampanye, ya kan? Di situ emang benar, secara undang-undang di nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Pemilu itu emang benar presiden diperbolehkan untuk kampanye, ya. Itu saya juga terkejut pada saat saya lihat presiden sampai ngeprint apa ya itu, kalau saya bilang mungkin sampai dilaminatin itulah pakai karton ya, begitu ya. Di situ presiden menyampaikan di istana bahwasanya presiden boleh berkampanye. Nih undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ini pasalnya, ya kan? Ini bunyinya seperti ini. Dengan jelasnya dipaparkan oleh seorang presiden. Saat ini beliau masih menjabat, ya kan? Jadi ya namanya Presiden Joko Widodo. Nggak salah, emang benar apa yang disampaikan sama Presiden Jokowi itu semua benar sesuai undang-undang yang ada. Di situ emang benar itu sesuai undang-undang yang ada, ya. Undang-undangnya jelas, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang disampaikan juga jelas. Cuman tidak semuanya disampaikan secara gamblang, ya. Di pasal ibaratnya 299, 281, ya kan? Di Undang-Undang Pemilu itu kan kita melihat tidak dari satu pasal, kita harus mengaitkan pasal-pasal yang lain. Cara melihat, ya, konstruksi hukum itu begitu. Kita harus mengaitkan konstruksi-konstruksi yang lain, pasal-pasal yang lain, bukan hanya yang diperbolehkan saja. Undang-undang itu dibuat, ya, pasti ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh. Itulah makanya ada undang-undang, yaitu untuk membatasi gitu loh. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu yang boleh, beliau tapi tidak sampaikan itu yang tidak bolehnya. Padahal di situ boleh asalkan, ya, ibaratnya ayat 1 tidak menggunakan fasilitas negara. Ini misalkan, ya, saya bilang misalkan nih, saya bacanya begitulah ibaratnya, tidak menggunakan fasilitas negara. Cuman kembali lagi, kalau saya menilai boleh, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden, ya, mau apapun itu, ketika dia presiden ini bukan cuma 12 jam, bukan cuma 8 jam. Presiden ini 24 jam itu melekat pada dirinya, ya. Tidak bisa dipisahkan mana pada saat dia jadi presiden, mana nggak jadi presiden, ya kan? Itu tidak bisa juga dipisahkan karena presiden ini 24 jam beliau menjabat sebagai presiden. Tidak ada batasannya selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun. Akan tetapi kalau dibilang boleh asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Loh, dari ujung kaki sampai ujung kepala presiden itu yang dipakai, ya, itu semua disiapkan, ya, itu uangnya rakyat. Presiden itu bekerja pakai uangnya rakyat, ya, kalian kita semua ini yang bayar pajak. Itulah untuk menggaji untuk menggaji kepada seluruh aparatur negara kita, ya, mau eksekutif, mau legislatif, mau yudikatif, itu semuanya itu digaji oleh uangnya rakyat, yaitu uang pajak, gitu loh. Makanya kita membedakan, boleh ibaratnya presiden berkampanye, akan tetapi tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan. Ada pengecualiannya. Nah, terus dia pakai mobil, ya kan? Dia pakai baju, pakai jas, pakai apa? Itu semua udah dibiayai oleh negara, bos. Jelaskan mana yang tidak boleh coba. Bisa kita membedakan, oh ini dibeli sama Presiden Jokowi sendiri, oh ini dibeli pakai uang negara. Kan kita tidak tahu. Yang kita tahu beliau adalah presiden. Yang mana presiden itu memakai fasilitasnya yang telah disediakan, yaitu uang dari uangnya rakyat.
Itu yang saya pahami sampai saat ini. Makanya sepertinya menurut pandangan saya, undang-undang pemilu ya yang itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, yang mana ya pada saat Presiden Jokowi itu sedang menjabat ya, mau pemilihan berikutnya, itu undang-undang itu baru dibuat pembaruan ya, maksudnya pembaruannya. Tapi kembali lagi ya, beliau ini bukan mau melawan petahana. Beliau sudah habis, sudah dibatasi kekuasaannya 2 periode. Mau nambah lagi 3 periode nggak bisa, melanggar konstitusi karena dibatasin 2 periode. Terus dia mau kampanye buat siapa? Oh, kalau Presiden Jokowi ibaratnya punya partai boleh, karena beliau membawa partainya beliau. Tapi beliau nggak punya partai. Beliau nyatanya masih jadi kadernya PDI Perjuangan, mengkampanyekan Prabowo Gibran ya, ibaratnya X sama A, X-nya itu PDIP, sedangkan Pak Jokowi itu dari sana mengkampanyekan A, si partai A, ya kan, PDIP X A ke Gerindra, ibaratnya kan nggak masuk akal, sedangkan dia sendiri masih kadernya PDI Perjuangan. Jadi, aduh, kacau ini. Makin kesini makin rumit ya, cawi-cawi politiknya presiden luar biasa. Saya berpesan, negara kita negara demokrasi, Pak Presiden. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Emang Bapak benar ketika Bapak mencoba mengajukan 3 periode ini atas desakan dari rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kita itu banyak, berapa ratus juta rakyat kita. Rakyat yang mana? Tidak semua rakyat menginginkan itu ya. Dan negara demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Janganlah gara-gara hal-hal seperti ini kita jadi berperang sendiri dengan negara, dengan bangsa kita sendiri ya. Jangan sampai dengan cawe-cawenya Pak Presiden bangsa kita terusnya terpecah belah. Jangan sampai ada timbul tuh nanti people power. Kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi. Akan tetapi kalau presiden masih ikut cawe-cawe terus ya, mendukung anaknya itu di 02 yang bernama Gibran Rakabuming Raka, hal itu bisa terjadi, tidak bisa dipungkiri ya. Kita lihat kok fakta-fakta yang ada, berbagai kampus sudah menyerukan itu. Ayolah ya, lihatlah ke depan. Jangan sampai kita melukai demokrasi yang ada di negeri ini. Jangan sampai karena kepentingan pribadi kita menumbalkan rakyat kita ya. Kita jadi pemimpin harus bisa mengayomi. Itu dia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, sepengetahuan saya, dan saya melihat berita yang beredar seperti itu. Kita tidak mau ada perpecahan di bangsa ini, mari kita bersatu. Udah, stop Pak Presiden untuk cawe-cawe. Terima kasih.